Di tengah hutan di kediaman Hanzo Asashi terlihat ia anak dan istrinya. Lalu anaknya itu menghampiri adiknya yang sedang nangis. Terlihat Hanzo yang memeluk istrinya. Ia sangat mencintai keluarga ini. Setelah itu, Hanzo bergegas mengambil air di sungai. Saat di sungai, terlihat tato naga ada di tangan Hanzo. Kemudian, tiba-tiba penjaga di rumah Hanzo Asashi ditusuk dan dibunuh secara tragis. Setelah itu terlihat seorang assassin yang bernama Bihan menghadang mereka saat ingin kabur dari rumah tersebut. Bihan mengeluarkan es dari tangannya tersebut. Lalu, saat Hanzo Asashi ingin bergegas pulang, tiba-tiba ia mendengar teriakan istrinya, lalu ia lari dan panik. Setelah di rumah, ia melihat anak dan istrinya yang sudah membeku. Dan terlihat dia benar-benar sangat marah. Lalu ia membantai seluruh assassin yang ada di rumahnya tersebut dengan sangat-sangat brutal. Lalu ia menghampiri Bihan yang sedang duduk di atas batu. Dan mereka pun bertarung. Dan terlihat pipi Bihan yang terluka karena terkena kunai Hanzo Asashi. Mereka bertarung sangat epik. Kekuatan mereka hampir sama. Hanzo yang terlempar. Lalu terlihat Hanzo yang terlempar dan ia pun langsung ditusuk di pundaknya. Dan dia pun kenok. Lalu ia berjalan terbata-bata ke rumahnya. Saat dia hampir sampai di rumahnya, terlihat dia yang sudah mati, lalu dia terbakar. Setelah itu datang Lord Raiden yang melihat bekas pertarungan di area tersebut. Lalu ia menemukan bayi yang disimpan oleh istrinya Hanzo yang tadi. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo, terlihat seorang petarung yang sedang bersiap-siap untuk bertarung yang bernama Cole Yang dan dibantu oleh istri dan anaknya. Pertarungan Cole pun terjadi. Cole yang terus memukul lawannya tanpa ampun itu pada awalnya menguasai pertandingan tersebut. Namun tiba-tiba ia dibalikan dan ia dipukuli habis-habisan hingga dia kena. Setelah itu ia menyerah. Di sisi lain di dunia Outworld terlihat Bihan yang berganti nama menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya yang bernama Sengsang. Ia resah dikarenakan oleh ramalan bahwa ada petarung dari bumi yang dapat mengalahkan mereka. Jika bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat itu terhenti karena tidak ada lawannya lagi. Sub-Zero meyakini Sengsang bahwa ia akan membantai seluruh petarung dari bumi. Sehabis bertarung dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bernama Jack. Dan Jack menanyakan tato yang ada di tubuh Cole. Lalu ia menunjukkan tato naga tersebut dan Jack pun sangat terkesan. Terlihat Cole Yang dan anaknya yang sedang makan, tiba-tiba aura sangat dingin dan tempat tersebut menjadi beku. Lalu muncul Sub-Zero yang langsung melempar bongkahan-bongkahan es. Tiba-tiba Jack muncul dan menyuruh keluarga tersebut masuk ke mobil itu. Lalu Sub-Zero mengejar mereka semua. Saat berhasil kabur, Jack menanyakan soal tanda naga yang ada di tubuh Cole dan Jack menunjukkan bahwa ia juga memiliki tanda tersebut dan menjelaskan bahwa tanda itu adalah takdir untuk bertarung mewakili bumi.
Di tengah jalan, tiba-tiba Sub-Zero muncul dan menghadang mereka semua. Lalu Jack menyuruh mereka semua agar untuk kabur, dan Jack memberikan alamat Sonya Blade untuk menemui Cole, dan Jack menyuruh Cole untuk menemuinya. Lalu Jack mencari Sub-Zero yang masuk ke dalam gedung. Tiba-tiba ia diserang dari belakang. Saat menembak, senjata Jack dibekukan oleh Sub-Zero. Lalu Sub-Zero menghancurkannya. Lalu terjadilah pertempuran. Namun Jack yang bukan tandingan Sub-Zero dipatahkan kedua lengannya tersebut. Lalu ia dijatuhkan ke bawah. Terlihat Cole yang berbicara mengobrol bersama istrinya, menanyakan tentang keberadaan Sonya Blade tersebut karena penasaran. Lalu Jack menghampiri alamat tersebut. Tiba-tiba ia diserang oleh wanita dari belakang. Lalu ia menunjukkan tanda naga yang ada di tubuhnya tersebut. Dan ternyata wanita itu adalah Sonya Blade. Lalu ia mengajaknya ke dalam rumah. Saat di dalam rumah terlihat foto-foto Cole. Lalu ia diajak ke dalam ruang rahasia yang ada di dalam, dan terlihat poster-poster Mortal Kombat dan sosok lelaki yang terus muncul di mimpinya. Saat di dalam, ia melihat seorang yang diikat dan dikurung di ruangan tersebut, dan orang itu dijelaskan adalah seorang pembunuh bayaran dan penculik anak. Dan tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati dan benda jatuh itu sendiri. Tiba-tiba pembunuh bayaran itu diserang oleh makhluk tak kasat mata, dan makhluk itu sepertinya mengincar Cole dan pembunuh bayaran. Saat mereka semua diserang, tiba-tiba pembunuh bayaran itu lepas dari rantainya dan ia memukuli makhluk tak kasat mata itu, lalu menancapkan flare gun di tubuhnya. Seketika makhluk itu pun terlihat, dan makhluk itu adalah kadal raksasa. Lalu mereka semua menghajar habis-habisan makhluk tersebut. Pembunuh bayaran itu pun mengambil jantung dari kadal raksasa tersebut. Saat Sonya Blade mengecek kembali map yang mengarah ke kuil Mortal Kombat, hancur dan terbakar. Pembunuh bayaran itu menjelaskan bahwa ia tahu lokasi di mana kuil Mortal Kombat tersebut, tetapi ia enggan memberitahu. Lalu Sonya menawarkan sejumlah uang agar ia mau memberitahu di mana lokasi tersebut. Saat di pesawat, mereka turun di tengah-tengah hutan, lompat di tengah-tengah gurun, dan mereka semua berjalan mendaki melewati gurun pasir yang gersang tersebut. Mereka sedikit berdebat. Pembunuh bayaran itu lalu mengajar Sonya Blade, namun Sonya Blade menangkisnya lalu jatuhkan pembunuh bayaran itu. Dan saat itu, setelah perkelahian itu, mereka melanjutkan perjalanan dan terlihat seseorang yang berjalan ke arah mereka. Saat pembunuh bayaran itu ingin menghadang, orang itu lalu mengeluarkan api dari tangannya, dan orang itu menjelaskan bahwa ia Liu Kang. Lalu mereka semua diajak menuju ke kuil Mortal Kombat tersebut. Liu Kang mengajak mereka ke semua Di sana terlihat banyak lukisan Mortal Kombat. Di sana terlihat beberapa lukisan yang mengenai sejarah tentang lukisan Mortal Kombat. Cole pun melihat lukisan dan terlihat sosok yang terus muncul yang mengganggunya itu. Sonya Blade terheran dan kaget melihat Jack yang tangannya sudah putus dihajar habis-habisan oleh Sub-Zero. Mereka pun diajak untuk menemui Lord Raiden atau Guru Raiden. Guru Raiden sangat kecewa melihat petarung dari bumi yang terpilih itu karena dalam posisi yang belum siap untuk bertarung. Saat Liu Kang sedang bersemedi, tiba-tiba muncul Sub-Zero. Lalu mereka berdua bertarung. Liu Kang mengeluarkan apinya dan Sub-Zero mengeluarkan esnya. Lalu mereka bertarung saat
Liu Kang ingin ditusuk, tiba-tiba muncul sang topi besi yaitu Kung Lao. Mereka berdua lalu menghadang Shang Tsung dan pasukannya tersebut. Lalu Lord Raiden muncul dan memberi penghalang kuat dari tersebut. Shang Tsung lalu pergi karena ia sadar ia tidak bisa menembusnya. Dan saat itu adalah sesi berlatih untuk mengeluarkan arkana dari tanda naga. Training areas for the chosen ones. Terlihat Kung Lao yang melatih Cole dengan mudah. Cole yang dihajar dan ditumbangkan oleh Kung Lao. Sesi berikutnya itu Liu Kang melawan pembunuh bayaran itu. Pembunuh bayaran itu bernama Kano, kita sebut saja Kano ya. Nah, setelah itu terlihat Cole yang sedang diobati oleh Liu Kang. Lalu terlihat Sonya Blade yang menemani Jack berlatih dengan tangan robotnya tersebut. Setelah sesi latihan selesai, mereka semua berkumpul dan makan bersama. Saat itu saat makan, Kano yang terus-terusan dihujat dan diejek oleh Kung Lao merasa sangat emosi, lalu ia mengeluarkan arkananya tersebut yaitu laser dari matanya. Dan terlihat Guru Raiden yang menghampiri Cole. Lalu Cole bertanya kenapa ia memiliki tanda naga di tubuhnya. Guru Raiden pun menjelaskan bahwa tanda naga itu diturunkan oleh Hanzo Asashi, yaitu assassin terkuat pada zamannya tersebut. Lord Raiden menemukan keturunan Hanzo Asashi yang masih hidup, lalu ia merawatnya. Karena Guru Raiden yang melihat Cole tidak mengeluarkan arkananya, ia mengirimkan Cole kembali lagi ke bumi. Lalu terlihat Shang Tsung yang memanggil seluruh anak buahnya dan membicarakan tentang rencananya membunuh seluruh petarung dari bumi. Terlihat salah satu anak buahnya tersebut menghampiri Kano yang sedang berada di pembatas. Lalu terlihat Cole yang sedang berada di bumi dihampiri oleh Goro si tangan 4. Lalu Goro menghajarnya habis-habisan. Hingga tiba-tiba Cole mengeluarkan arkananya tersebut, yaitu baju besi. Saat itu Cole yang dihajar habis-habisan tiba-tiba mengeluarkan arkananya yang ada di dalam tubuhnya tersebut, yaitu baju besi dan tangan berapi. Tiba-tiba muncul senjata dari tangannya, lalu ia menebas Goro hingga tewas. Di tempat Raiden, Kano yang berkhianat melepaskan pelindung tersebut. Dan Shang Tsung berhasil menembusnya. Lalu mereka semua bertarung. Pada saat bertarung, Liu Kang yang melawan salah satu. Mereka bertarung dengan one by one. Terlihat Jack yang melawan palu, melawan seorang yang membawa palu. Lalu Liu Kang melawan seorang yang dengan kekuatan lari cepat. Dan Sonya Blade melawan seorang yang membawa pisau. Lalu Kung Lao melawan Shang Tsung. Tiba-tiba muncul wanita bersayap kelelawar yang terpleset dan mengenai topi Kung Lao yang sedang muter-muter. Setelah itu, saat mereka semua sibuk bertarung, tiba-tiba Lord Raiden muncul dan membawa mereka semua dan dikumpulkan dalam suatu tempat. Setelah itu Lord Raiden mengembalikan mereka, namun mereka semua dipisahkan. Pada saat Kung Lao melawan Shang Tsung, Kung Lao yang bukan tandingannya itu pun kalah dan disedot jiwanya oleh Shang Tsung. Lalu Lord Raiden menteleportasi mereka semua ke suatu tempat. Terlihat Jack yang melawan manusia palu tersebut. Lalu Liu Kang dikirimkan untuk melawan si lari cepat. Lalu Cole melawan wanita pisau. Jack berhasil
menggeremukkan kepala dari manusia palu tersebut. Sonya Blade yang melawan Kano, ia berhasil membunuh Kano. Lalu Liu Kang melawan manusia pelari cepat tersebut dan membakarnya. Saat Cole terdesak oleh wanita yang memegang pisau tersebut, tiba-tiba muncul Sonya Blade yang sudah memiliki kekuatan dari arkananya. Lalu tiba-tiba muncul Sub-Zero yang membawa Cole untuk bertarung 1 lawan 1. Di situ terjadi pertarungan yang sangat epik. Sub-Zero terus menghajar Cole habis-habisan. Cole yang bukan tandingannya pun terlihat kewalahan melawan Sub-Zero. Namun tiba-tiba muncul kunai dari belakang. Lalu terlihat di situ ada Scorpion, yaitu Hanzo Assassin yang telah kembali dari kematiannya karena ingin balas dendam. Mereka bertarung sangat-sangat serius. Mereka bertarung dengan habis-habisan. Sub-Zero yang kewalahan melawan orang tersebut, dan orang tersebut adalah Hanzo Assassin. Hanzo Assassin atau Scorpion ini melihat keluarga Cole yang sedang disekap oleh Sub-Zero. Ia kembali teringat oleh keluarganya yang dahulu dibantai oleh Sub-Zero. Setelah itu terlihat Scorpion yang dibekukan oleh Sub-Zero. Scorpion mengeluarkan api dari tangannya yang membuat es yang menahan kakinya tersebut hancur dan membangunkan keluarga dari Cole yang disekap. Lalu terlihat mereka bertiga bertarung. Cole dan Scorpio menghajar Sub-Zero habis-habisan hingga Sub-Zero tewas. Hanzo Assassin menjelaskan Cole harus menjaga keturunan dari Hanzo Assassin. Tiba-tiba Lord Raiden dan kawan-kawannya muncul. Lalu terlihat Shang Tsung yang menghampiri Lord Raiden. Lalu Shang Tsung dikirim oleh Lord Raiden ke dunia Outworld kembali. Terlihat Lord Raiden yang menjelaskan bahwa misi ini belum selesai karena mereka semua harus mencari orang yang memiliki tato naga yang tersisa. Dihampiri oleh manajer dari tempat tersebut. Cole pun menolak mentah-mentah karena ia memiliki tugas yang baru, yaitu mencari tato naga. Dan film Mortal Kombat pun selesai.